Pesulap merah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh perwakilan Persatuan Dukun se-Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2022 lalu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh pesulap merah sampai dilaporkan oleh para dukun? Dan siapa sebenarnya pesulap merah? Simak selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Marcel Radival atau yang biasa dijuluki sebagai pesulap merah aktif membuat konten di akun YouTube pribadinya seputar trik sulap. Hal ini sudah ia lakukan sejak tahun 2016 silam. Pada masa kecilnya ia membantu orang tuanya berjualan. Ia bahkan mengaku dulu memiliki julukan Abang Sosis. Nah, dari hasil jualan tersebut, Marcel bisa membeli alat-alat sulap meskipun tanpa sepengetahuan keluarganya. Ia mulai menekuni dirinya sebagai pesulap dari kelas 2 SMK. Bahkan ia pernah mengikuti ajang pencarian bakat sulap The Master. Marcel pelan-pelan mulai melakukan pertunjukan sulap meskipun tidak banyak yang menyewa jasa pertunjukannya. Saat itu Marcel menjadi karyawan di salah satu perusahaan yang berlokasi di Blok M dan menampilkan pertunjukan teater. Dari kesempatan tersebut, ia bertemu dengan ketua komunitas cosplay. Sejak saat itulah ia mulai belajar mengenai manajemen hingga kostum. Marcel pun terinspirasi untuk membuat karakter ciri khasnya yang bernama pesulap merah, lengkap dengan kostumnya yang serba merah. Dari sisi substansi, Marcel juga mengaku bahwa ia memiliki beberapa sertifikat hipnotis dan mengikuti workshop pengembangan diri. Semua pendidikan ini ia dapatkan secara informal. Selama ia bekerja sebagai pesulap, pada tahun 2012 Marcel mengetahui bahwa teman-teman pesulapnya pindah ke dunia perdukunan karena saat itu pesulap kurang dihargai oleh masyarakat. Sejak itu Marcel jadi ikut mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan santet dan pelet. Ia beranggapan bahwa ilmu praktik dukun juga merupakan trik dan kebohongan belaka dan semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Ia beberapa kali mengunggah konten membongkar rahasia para dukun lewat sosial medianya. Trik yang ia bongkar seperti trik tuyul dalam botol, kebal terhadap benda tajam, hingga penggandaan uang. Melalui konten-kontennya tersebut, Marcel memang mempunyai tujuan untuk mengedukasi masyarakat soal praktik palsu para dukun yang berkedok agama. Dengan adanya konten-konten yang membongkar trik ilmu perdukunan, pesulap merah pun dilaporkan ke pihak berwajib oleh perwakilan Persatuan Dukun se-Indonesia. Menurut keterangan dari pihak pelapor, mereka tidak terima atas perbuatan pesulap merah yang mereka anggap telah menghina profesi dukun di video yang sempat beredar di sosial media. Apalagi membongkar trik dukun di podcast para artis membuat mereka sangat-sangat resah. Menurut perwakilan Dukun se-Indonesia, Marcel menghina profesi dukun karena Marcel menganggap dukun sebagai penipu. Oleh sebab itulah Marcel dilaporkan ke polisi atas pasal pelanggaran UU ITE. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan bahwa para dukun menjadi sepi job atas perbuatan yang dilakukan Marcel. Sebelumnya, Gus Samsudin yang pernah dibongkar triknya oleh pesulap merah sudah melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus lalu. Gus Samsudin sendiri adalah pendiri dan pemilik Padepokan Nurzat Sejati yang berada di Blitar. Nama Marcel sebagai pesulap merah memang semakin disorot setelah terjadi perseteruan antara dirinya dan Gus Samsudin. Awalnya Marcel sempat mendatangi padepokan yang dimiliki oleh Gus Samsudin untuk membuktikan kesaktian sang dukun. Ia datang atas undangan terbuka dari Gus Samsudin. Namun kedatangan Marcel justru ditolak oleh pengacara Gus Samsudin. Pengacara Gus Samsudin tersebut menilai kedatangan Marcel bisa menjatuhkan bisnis kliennya. Hingga setelah itu Marcel membuat video membongkar trik yang dilakukan Gus Samsudin hingga viral di sosial media. Ia mengatakan pengobatan yang dilakukan Gus Samsudin hanya sekedar penipuan dan tidak patut dipercaya. Ia berpendapat bahwa Gus Samsudin selama ini telah membohongi pasiennya dengan menggunakan trik palsu. Akibat dari video tersebut, padepokan yang dimiliki Gus Samsudin didemo oleh warga sekitar hingga akhirnya ditutup. Pada tanggal 12 Agustus 2022 lalu, Gus Samsudin yang bernama asli Samsudin Jadab dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jawa Timur. Ia diberikan 37 pertanyaan terkait laporannya terhadap Marcel si pesulap merah hingga menghabiskan waktu selama 6 jam. Menurut keterangan dari Gus Samsudin, pertanyaan yang diberikan kepadanya adalah seputar kejadian yang ia alami, kerugian, dan juga hubungannya dengan Marcel, apakah ia mengenal sosok Marcel atau tidak. Ia juga menyebutkan bahwa ia sudah menjawab semua pertanyaan penyidik dengan jujur dan apa adanya, lalu menyerahkan kelanjutan dari laporan ini ke pihak kepolisian.
Meskipun begitu, laporan yang diadukan oleh Gus Samsudin masih berstatus aduan. Masih diperlukan alat bukti lain yang akan pihaknya serahkan kepada kepolisian. Usai menjalani pemeriksaan, Gus Samsudin mengatakan akan kembali melaporkan Marcel atas tuduhan kerusuhan dan perusakan di padepokan miliknya. Ia mengatakan laporan kedua ini akan dilakukan di Polres Blitar dan pengacaranya sedang menyiapkan berkas-berkas. Priarno selaku kuasa hukumnya mengatakan laporan ini berdasarkan atas 3 peristiwa. Yang pertama adalah tudingan pesulap merah kepada kliennya tentang pengobatan yang memakai trik sulap dan penipuan, lalu peralatan elektronik pemerintah desa sekitar padepokan yang diretas hingga pengerusakan yang terjadi di padepokan akibat didemo sejumlah massa. Priarno menyatakan bahwa sekelompok massa tersebut telah terpengaruh oleh pernyataan dari Marcel. Tidak hanya itu, Gus Samsudin juga mengklaim bahwa ia mengalami sejumlah kerugian seperti pembangunan pesantrennya terhenti. Ia menjelaskan dengan pencabutan izin di padepokannya, pengobatan dan kegiatan lainnya ikut terhenti dan sangat berpengaruh pada pembangunan pesantren. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah yang dilakukan pesulap merah ini sudah tepat atau lebih banyak merusaknya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dukung terus channel YouTube Geolive dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya ya supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami. Aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu lagi di headline selanjutnya.